kalung. Semenjak kemarin, lu tuh kayak ngelantur. Tiba-tiba tahu jalur, tahu semuanya. Lu bukan bacang biasanya. Malah makin parah. Gua kira bakal cepet kering nih luka. Cuma hari mai junjok kalah nih saat. Oden sehari, kajak kehan. Tiga keping emas mungkin bisa berguna nanti. Kalian pegang masing-masing satu. Ya Allah, Cang, mau membuka lu. Itu udah nekrosis. Lihat aja kulitnya udah menghitam busuk. Jaringannya mati. Biasanya gara-gara infeksi berat. Artepaka, para snupal di tanah padera. Duranerap, Sipan, Muraten, para Sademir Soltra. Empat 40 kilo kurang lebih jaraknya dari sini. 40 kilo. Berarti 2 harian nyampe kalau jalan. Kalau jalan di kota sih iya, bisa nyampe 2 hari. Jalan di gurun beda, 1 jam juga bisa terasa 1 hari. Emang gak ada jalan pintas, Kak? Ini emang udah jalan pintas, bukan jalan utama. Kalau jalan normal, kita bisa nyampe seminggu, bahkan lebih. Buset, seminggu. Iya, Tapi kok kayak belum pernah ada orang yang lewat sini. Perasaan gak lihat jejak orang sama sekali dari tadi. karena nggak semua orang berani, Win. Burung ini punya caranya sendiri buat bikin orang tersesat. Ayo jalan. Kalian berdua percaya gak sih sama dia? Perasaan gua, dari kemarin-kemarin juga dia kayak pengen manfaatin kita aja. Iya sih, tapi kita gak ada pilihan lain, Tung. Cuma dia sama Mbak Pulakir aja kan yang tahu jalan. Pilihan selalu ada. Cuman kadang kita nggak suka sama resikonya. Tapi mudah-mudahan aja kita nggak nyesel. Ayo. Artefak itu awas hilang, Tung. Semuanya bisa gagal kalau sampai hilang. Aman, masih ada di kantong gua. Tapi mending taruh di tas aja sih kata gua mah. Jangan. Udah lo kantongin aja. Soalnya tas itu paling gampang diambil orang. Kalau di kantong, lu bakal langsung sadar kalau ada yang nyentuh. Iya juga sih. Kalau dipikir-pikir, ini semua gara-gara si Bacang anjir. Kalau dia nggak nemuin artefak sialan ini di Bukit Tandora, kita nggak bakal jalan ke tengah-tengah gurun kayak gini, Be. Iya sih, tapi kita nggak bisa nyalahin dia sepenuhnya, Tung. Si Bacang juga nggak pernah minta ketemu artefak itu. Lagian, dia juga pernah pakai itu buat nyelamatin kita kan. Tapi gue cuma kesel aja, Be. Kita udah jalan jauh. Dari awal kan tujuan kita cuma jalan ke Mekah. Sekarang jadi beda. Mana bawa barang aneh. Dan gak tahu ujungnya bakal terjadi apa. Yang sabar, Tung. Gue juga gak pengen semua ini terjadi. Tapi ini udah terlanjur. Kita harus selesaiin ini bareng-bareng. Mudah-mudahan aja semuanya lancar. Jalan di gurun itu, nggak semua orang sanggup. Kalau gak yakin mending jangan. Daripada jadi makanan gurun. Iya, aku juga tahu kok resikonya jalan di gurun. Walaupun ini baru pertama kali. Ngomong-ngomong, artefak itu sekarang dibawa siapa? Emangnya kenapa? Nggak apa-apa kok. Gue cuma mastiin aja. Jangan sampai ketinggalan atau hilang. Biar gak nyusahin aja nanti. Tenang aja, artefaknya aman kok sama mereka berdua. Cang, jangan mikirin jalan dulu. Kondisi lu aja belum pulih bener. Gue gak bisa nunggu di sini, Tak. Kalau waktu itu gue gak nemuin artefak ini, mungkin mereka gak bakalan ngadepin kayak gini sekarang. Kalau lu maksa ikut, yang ada bisa bikin masalah baru, Cang. Artefak itu bukan benda biasa, Tak. Gue takutnya mereka jadi kena efek seperti yang gue alami sekarang. Gak bakalan. Bapak Lakir juga bilang kalau gak dipakai kekuatannya, gak bakalan terjadi apa-apa. Iya, gue harap mereka aman. Katir maroni dorpa. Sekta pinor alos kadep teptiani. Gak telar pirone, Bapu.
Katira Pinor, guruk sitan ulka dorpasune, terjumah ke arte paka kiarem. Palor sitan, guruk Pinor katir ulka, dorpakiam sekenure. Sunka, pirek torak, ulka bunna kiame, raknor kulkia. Bapu, ya ser te paka, kenorep guru kapinor katir sunka. Sunka, pinor katir. Arte paka, pinor sun katir. Guruga. Kak, emangnya lu sebelumnya pernah kesini? Iya, dulu pernah waktu ngantar Bapu, tapi lupa habis ngapain. Tapi lu gak lupa kan jalur yang mau kita tuju sekarang? Enggak, tenang aja. Gua masih ingat sedikit. Jalan ini emang lebih cepat, tapi lebih beresiko. Kalau salah langkah, bisa nyasar, puter-muter. Ngomong-ngomong, gua gak kuat sumpah cuy. Dingin banget anjir. Baru tahu gua gurun bisa sedingin ini kalau malam. Iya, siang panasnya minta ampun. Kalau malam, dinginnya kerasa sampai tulang. Itu hal normal. Di gurun, siang panas banget, tapi malam bisa turun drastis. Bisa sampai 10-15 derajat lebih dingin dari udara siang. Makanya kita harus jaga energi. Dan jangan terlalu jauh dari satu sama lain. Kadang dingin juga bisa bikin kelelahan lebih cepat. Kalau ada kayu bakar sih mending. Bisa bikin hangat sedikit mah. Mana ada kayu? Pohonnya juga gak kelihatan. Iya, kan kata gua juga kalau ada. Tapi kalau ada stok tenda lagi mah gue bakar aja nih tenda. Ye, ngaco lu. Kalau udah benar-benar dingin banget, kalian pelukan aja. Biar bisa saling ngangatin tubuh. Tenang aja, Kak. Kalau gue udah pasti peluk si Ape dong. Emangnya lu mauin? Badan gue bau tahu seharian keringatan gini. Ya gak apa-apa. Daripada mati kedinginan. Woi. Lu berdua asik banget. Lu gak kasihan sama gua? Tung, lu juga gak usah khawatir. Kan ada Anika buat nemenin lu. Hah? Sesama Anika? Makasih. Buset dah lu Tung, so jual mahal banget najis. Pantesan aja lu gak laku-laku. Iya, kaku amat sih lu. Kayak animasi kita. Berisik lu pada. Kita harus bisa irit air sampai ketemu Malkapir. Kalau kehabisan sebelum itu, ya siap-siap kita bakal mati kehausan. Malkapir? Apaan tuh? Monster gurun atau apa, Kak? Hah? Monster? Serem banget. Bukan, itu sumur tua peninggalan Kalipa. Letaknya tersembunyi di balik bukit pasir yang bakalan kita lewati nanti. Kalau nggak tahu jalurnya, lewat sejuta kali pun gak bakalan ketemu. Kalipa. Bentar, kayaknya gua pernah baca sumur itu ada hubungannya sama jalur perdagangan kan? Bisa jadi. Yang jelas, tempat itu disegel sama tanda tertentu dan cuma orang yang ngerti tandanya yang bisa nemuin. Yang penting sih airnya bersih. Gua gak mau minum kalau bekas unta nyemplung di situ. Emangnya tempat di bawah gurun itu besar, Kak? Lumayan besar. Lorong itu katanya bisa langsung nyambung ke oasis mati. Tempat di mana airnya cuma ilusi, tapi bisa bikin orang terjebak berhari-hari. Serem banget kedengerannya. Kita harus sampai titik itu sebelum matahari pas di atas kepala. Emangnya kenapa? Soalnya, kalau kita telat, kita nggak bakalan tahu akses masuknya. Hanya matahari yang nunjukin jalurnya, dan itu cuma sebentar. Maksudnya jalurnya jadi hilang gitu? Bukan hilang, tapi tertutup.